Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn dengan NIM 216500020. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi mikrokontroler dari dosen Eri Muchar Hasiri. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian. Mikrokontroler adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori yaitu RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Karena sifatnya yang terintegrasi dan kemampuannya untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan spesifik, mikrokontroler sering digunakan dalam aplikasi sistem tertanam. Embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor atau mikrokontroler dengan penambahan memori eksternal, kemudian input-output dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, EEPROM atau memori flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali diprogram ulang. Kemudian beberapa karakteristik dari sistem tertanam adalah: pertama, fungsi spesifik, yaitu dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi berbeda sesuai keinginan pengguna. Sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. Kedua, efisiensi, yaitu biasanya dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan daya. Oleh karena itu, banyak sistem tertanam yang memiliki daya rendah dan hemat energi. Ketiga, real time, yaitu banyak sistem tertanam harus merespons dalam waktu yang sangat singkat, sehingga seringkali berfungsi dalam metode real time. 4. Ukuran, yaitu bisa sangat kecil dan ringkas, tergantung aplikasinya. Kelima, biaya, yaitu dikarenakan fungsinya yang spesifik, banyak sistem tertanam yang dapat dibuat dengan biaya rendah. Keenam, perangkat keras dan perangkat lunak, seperti sistem tertanam biasanya terdiri dari perangkat keras seperti mikrokontroler atau mikroprosesor, dan perangkat lunak kode atau program yang menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya, dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Kemudian, penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Mikrokontroler versus mikroprosesor. Mikrokontroler atau mikrokontroler unit pertama, dalam fungsi utama, dirancang untuk mengontrol perangkat atau sistem tertentu seperti peralatan rumah tangga, mainan, kendaraan, dan lain-lain. Sementara pada mikroprosesor atau mikroprosesor unit, fungsi utamanya
yaitu biasanya digunakan sebagai otak utama dalam sistem komputer. Kemudian pada sesi kedua, yaitu komponen. Pada microcontroller, komponennya yaitu biasanya memiliki CPU, memori, yaitu RAM dan ROM, dan input atau output dalam satu chip. Bisa juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, DAC, timer, dan lain-lain. Sementara pada mikroprosesor, komponennya yaitu secara umum hanya berisi CPU, memori, input atau output, dan fitur lainnya biasanya terletak di chip atau modul lain. Kemudian pada perbedaan ketiga, yaitu kegunaan. Pada kegunaan microcontroller, yaitu cocok untuk aplikasi tertanam atau embedded system, di mana fungsinya spesifik. Sementara pada kegunaan mikroprosesor, yaitu digunakan dalam komputer pribadi, server, workstation, dan sejenisnya. Kemudian perbedaan keempat yaitu daya dan kecepatan. Pada mikrocontroller, yaitu umumnya membutuhkan daya rendah dan kecepatannya lebih lambat dibandingkan mikroprosesor. Sementara pada mikroprosesor, daya dan kecepatannya yaitu umumnya lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan mikrocontroller. Berikut adalah gambar simulasi dari bentuk mikrocontroller. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrocontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Di sini kan ada RAM dan ROM, kemudian memori, kemudian pertama itu CPU. CPU itu kemudian bekerja lewat saja nih, lewat. Pertama, CPU adalah otak mikrocontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya atau dekode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrocontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kedua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrocontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrocontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau EEPROM atau EPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Ketiga, port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrocontroller. 4. Port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrocontroller dan periferal lain seperti port paralel. Kelima, yaitu pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer and counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrocontroller. Mikrocontroller mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrocontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa,
pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Keenam, analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital atau disingkat ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog atau misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Ketujuh, digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog, atau disingkat DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Kedelapan, yaitu kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. 9. Blok fungsi khusus atau special function functioning block atau special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Mikrokontroler versus mikroprosesor. Mikrokontroler dan mikroprosesor adalah dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses informasi. Namun, keduanya memiliki tujuan, fungsi, dan fitur yang berbeda. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler, yaitu poin pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Poin kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Poin ketiga, menggunakan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Kemudian, sebagai besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Poin kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input atau output tambahan. Keenam, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Sementara kekurangan dari mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kemudian, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro dan tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Itulah kekurangan dari mikrokontroler. Itulah review materi dari mikrokontroler. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.